Di hari ketiga kita boleh bersama-sama menghayati firman Tuhan, kita boleh berdoa bersama. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur atas anugerah dan penyertaan-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami boleh bangun dan boleh hendak mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami. Namun kami ingin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan mengundang Kau lewat persekutuan pada pagi hari ini. Mari ya Tuhan, sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, karena kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Lukas 13 ayat 31 sampai 35, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi pada hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus padamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, seperti aku berkata kepadamu. Kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Firman Tuhan kita pagi hari ini bicara tentang pelayanan dan penguasa. Kehadiran Yesus dalam pelayanannya bukan tidak mendapat tantangan dan pergumulan. Herodes sebagai pemimpin wilayah pada saat itu juga memiliki kekhawatiran tersendiri, karena popularitasnya Yesus dalam menjalankan pelayanannya membuat banyak orang mengikuti dia. Tentu ini menjadi ancaman. Namun dari sisi Yesus dalam melakukan pelayanannya, Yesus sendiri tidak punya motivasi lebih. Semua hanya untuk menjalankan kehendak Sang Bapa dalam dirinya, melayani, memberitakan kabar baik, bahkan menyembuhkan orang dari berbagai penyakit dan menyelesaikan banyak persoalan. Dan kerinduan Yesus terbesar adalah menyatukan umat Allah untuk sama-sama menjalani kehidupan yang dikehendakinya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Herodes sebagai penguasa tentunya punya kekhawatiran, tapi itu tidak menghalangi langkah Yesus untuk terus melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Nah, diperhadapkan dengan situasi pada saat itu, ketika kita bandingkan situasi saat ini, tentunya berbeda. Allah ingin kita lebih bijaksana lagi. Pelayanan tetap jalan, tetapi kita tidak melakukannya dalam bentuk seperti biasa. Sedikit berbeda, tetapi kita punya keyakinan bahwa iman kita tetap bisa terpelihara lewat persekutuan dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur lagi kami boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa terus menyerahkan kehidupan bangsa dan negara ini ya Tuhan.
memberkati para pemimpin-pemimpin kami, para mulai dari pusat sampai ke daerah yang hari ke hari terus bergumul mempersiapkan strategi untuk bagaimana mengatasi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Dan ini tidak mudah ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami juga sebagai bagian dari bangsa dan negara ini untuk dapat terus mendukung dan menopang apa yang menjadi program pemerintah, terutama dalam menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berkati juga ya Tuhan orang-orang yang kami kasihi yang bekerja di luar rumah sana ya Tuhan, yang akan mengawali hari-hari hidupnya sepanjang hari ini. Bapa berkati mereka, jaga pelihara, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi warga jemaat-Mu yang ada di sektor pelayanan 1, Bapa berkati mereka di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam pergumulan, dalam seluruh aktivitas panjang hari ini, baik dalam usaha yang mereka jalani juga. Tuhan pimpin dan sertai, sehingga apapun yang dikerjakan saat ini sungguh-sungguh dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terus menggumuli saudara-saudara kekasih kami yang sakit, yang terbaring di rumah, maupun dalam kondisi kelemahan tubuh, para lansia. Bapa berkati ya Tuhan, sehingga apapun itu ya Tuhan, semuanya boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, terutama lewat obat penawar, makanan, minuman, serta tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk berkat yang terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan ini. Ajalah kami terus untuk selalu mengingat Engkau ya Tuhan, dengan mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, untuk menunjang dan menopang pelayanan. Berdoa bagi panitia pembangunan, di mana langkah perjalanan untuk mempersiapkan pembangunan ini sedikit terhambat ya Tuhan, dengan situasi dan kondisi yang ada. Namun itu tidak menurunkan semangat mereka ya Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya. Berdoa bagi panitia malam dana dan syukur hut Shalom yang ke-10 tahun ya Tuhan, juga harus tertunda ya Tuhan, tapi kami percaya ada waktu Tuhan yang tepat untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab ini ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan persiapan pelaksanaan perjamuan kudus, demikian juga perayaan Paskah, semuanya ya Tuhan tertunda ya Tuhan, atau semuanya tidak terlaksana seperti yang kami harapkan. Namun kami percaya Tuhan tetap akan menyapa kami dalam sukacita perayaan Jumat Agung, bahkan perayaan Paskah nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami juga berdoa bagi kami masing-masing. Bapa beri kami kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari segala susah, bahaya, maut. Sertai setiap pribadi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami di sepanjang hari ini, dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, maupun anak-anak kekasih kami ya Tuhan. Berkati juga seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya Tuhan. Biarlah semua yang terjadi saat ini berangsur-angsur Tuhan pulihkan, dan tepat pada waktunya kami akan selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan, maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian di sepanjang hari ini, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.